Cita-citaku, kelas 4, tema 6, subtema 2. Kompetensi inti 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Kompetensi dasar bahasa Indonesia, IPA, pendidikan Pancasila, dan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. 1. Negara Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan kebudayaan. 2. Kekayaan budaya itu antara lain keberagaman tarian daerah, keberagaman rumah adat, dan keberagaman makanan tradisional. 3. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan cara menghargai keberagaman yang kita miliki. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Beberapa rumah adat di Indonesia. Rumah Bolong, rumah adat Sumatera Utara. Keunikan dari rumah adat Sumatera Utara ini adalah tidak ada sekatan antara setiap ruangan. Jadinya, semua anggota keluarga tidur bersama di dalam ruangan besar. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Beberapa rumah adat di Indonesia. Rumah Gadang, rumah adat Sumatera Barat. Rumah adat Gadang terbuat dari ijuk dan bentuknya mirip seperti tanduk kerbau yang melambangkan kemenangan suku Minang dalam perlombaan adu kerbau di Jawa. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Beberapa rumah adat di Indonesia. Rumah adat Selaso Jatuh Kembar, rumah adat Riau. Rumah ini memiliki arti rumah dengan dua selasar. Beberapa makanan khas di Indonesia. Bika Ambon, Sumatera Utara. Bika Ambon adalah kue khas Medan, Sumatera Utara. Kue ini berwarna kuning dengan rongga menyerupai sarang semut. Rendang, Sumatera Barat. Makanan khas Sumatera Barat ini berbahan utama daging sapi dibalut bumbu rempah. Gulai belacan, Riau. Belacan merupakan bahasa Melayu yang berarti terasi. Beberapa tarian daerah di Indonesia. Tari Tortor. Tarian Sumatera Utara berikutnya bernama Tari Tortor yang menjadi bagian dari kebudayaan Batak. Tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan atribut piring secara tradisional. Tari ini berasal dari Solok, Sumatera Barat. Tari Tanjak Sedati yang merupakan tarian yang cukup digemari di Provinsi Riau. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus bangga dengan semua keanekaragaman budaya yang ada di negara kita. Keanekaragaman tersebut harus kita pelajari untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, sehingga tercipta persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Soal kuis, tari apakah ini dan dari mana tari ini berasal? Tari tersebut merupakan tari piring dan berasal dari Sumatera Barat. Apa nama makanan ini dan dari mana makanan ini berasal?
tersebut adalah Bika Ambon dan berasal dari Medan. Semboyan yang tepat berdasarkan gambar di samping adalah Bhinneka Tunggal Ika. Setiap orang memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak di kemudian hari. Apapun cita-citamu, pasti kamu berharap menjadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi lingkunganmu. Buatlah sebuah puisi dengan tema cita-citaku sesuai dengan keinginanmu ingin menjadi apa kelak. Contoh puisi mengenai cita-cita. Cita-citaku menjadi koki, karya Aitorin Nisa Ardani. Aku ingin meraih cita-citaku. Aku ingin menjadi koki, memecahkan resep makanan luar negeri. Aku ingin membanggakan orang tuaku. Meraih cita-cita itu butuh perjuangan. Kita harus berjuang walau kesusahan. Kita harus belajar karena waktu begitu cepat. Kita harus belajar, harus lebih giat. Setiap puisi memiliki makna. Perhatikan puisi di bawah ini. Semua orang memerlukan ilmu. Aku belajar dengan tekun untuk mendapatkanmu. Buku adalah sumbermu, bagai makanan yang kusantap setiap waktu. Tanpamu ilmu, aku tak berguna di dunia ini. Makna puisi tersebut adalah puisi tersebut mengungkapkan bahwa ilmu sangat penting. Semua orang memerlukan ilmu. Orang yang tidak berilmu seperti orang yang tidak berguna. Mari membaca puisi bersama. Aku baca yang biru, kamu baca yang ungu, oke? Pagi yang cerah, aku berangkat sekolah. Hari-hari aku lewati dengan ceria, belajar dan belajar. Pelajaran ilmu pengetahuan alam. Metamorfosis. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan perkembangan. Tahapan pertumbuhan perkembangan hewan disebut siklus atau daur hidup. Siklus hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Hewan yang mengalami perubahan pada setiap tahapnya berarti mengalami metamorfosis sempurna. Hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap berarti mengalami metamorfosis tidak sempurna. Daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Setelah 10 hari, telur menetas menjadi berudu di dalam air. Kemudian berudu bernapas dengan insang. Setelah 3 minggu, insang tertutup kulit dan tumbuh kaki belakang. Kemudian di usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak berekor. Kemudian berekor memendek dan katak bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan sempurna, katak tersebut dapat berubah menjadi katak dewasa. Daur hidup capung. Capung berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa hari, telur capung berubah menjadi nimfa atau capung muda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali sampai menjadi capung dewasa. Daur hidup nyamuk. Nyamuk berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Telur menetas menjadi jentik-jentik atau tempoyak. Tempoyak hidup dan mendapat makanan dari air. Setelah cukup umur, tempoyak berubah menjadi pupa. Pupa berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air. Ia akan kembali ketika akan bertelur. Sekarang kita lanjut ke kuis. Jawab soal ini dengan benar ya.